Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang mulia ini kita akan tiba di sesi terakhir di Ramadan 1443 Hijrah ini di Kultum Sirah Nabawiyah. Di sesi terakhir ini kita akan membahas tentang keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi saya pribadi, ketika membaca tentang keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini jadi semakin banyak yang harus dievaluasi tentang kehidupan keluarga kita, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwa beliau adalah yang terbaik di antara kalian. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah yang terbaik kepada keluargaku di antaramu. Nah, maka kita perlu belajar banyak dari keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga bahwa keberhasilan dalam memimpin keluarga ini menjadi salah satu indikasi atau salah satu kriteria dari kesuksesan seseorang. Jadi seseorang sukses jika keluarganya sukses. Terkadang banyak yang sukses di luar, baik itu sebagai konglomerat, pejabat, atau bahkan mungkin ada yang berlevel kiai atau ustadz, tapi ternyata rumah tangganya tidak sesuai dengan impiannya. Misalkan contohnya, ada seorang pengusaha hartanya berlimpah, tetapi ternyata anaknya terlibat dalam narkoba misalkan. Insya Allah guru-guru cendekia muda mah tidak ada ya soleh-solehah semua anaknya. Apalagi di kita ada Dewan Syariah yang terhormat ya, Ustadz Abdurrahman Wahid yang akan selalu memantau kehidupan guru-guru di sini ya. Masya Allah, sebuah keberkahan ya kedatangan beliau di cendekia muda. Nah, kemudian bapak-bapak yang terhormat dan ibu-ibu juga, kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu start berkeluarga di usia 25 tahun. Nah, dilihat di sini wajah-wajahnya sudah lebih kayaknya ya, lebih dari 25 tahun ya. Oh, masih ada yang kurang. Jadi ini juga sebuah angka ya. Silahkan kalau misalkan angka ini mau dijadikan sebagai referensi bagi yang belum menikah, maksudnya di usianya belum mencapai 25 gitu ya. Maka angka 25 ini bisa menjadi salah satu target bahwa usia 25 harus menikah gitu ya. Alasannya apa? Karena Nabi di usia tersebut juga menikah gitu ya. Dan nanti kita akan membahas tentang kehususan. Jadi ada kehususan yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu tidak diberikan kepada umatnya. Ya, misalkan salah satunya nanti kita akan membahas di sini tentang istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kehususan bagi Rasulullah memiliki istri lebih dari 4. Kalau bapak-bapak di sini mah saroleh ya, alhamdulillah 1 saja sudah cukup. Ah, Ustaz ya, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Maksudnya 1 saja sudah cukup dulu gitu ya, Masya Allah. Dan kalau kita lihat para jamaah sekalian,
Ternyata kehidupan Rasulullah pun istilahnya kan ada monogami sama poligami gitu ya. Karena nanti akan membahas tentang istri-istri Rasulullah gitu ya. Makanya perlu dibahas dulu. Jadi kita lihat bahwa Rasulullah dari 25 tahun itu sampai istri yang pertamanya wafat, Bunda Khadijah 50 tahun usia Rasulullah. Berarti 25 tahun itu Rasulullah monogami, tidak menikah dengan wanita lain. Bahkan saya menemukan di bukunya Ustadz Syafi'i Antonio bahwa selama 25 tahun tersebut Rasulullah belum pernah terdengar bahwa Rasulullah termasuk orang yang mudah tergoda oleh wanita lain. Ini menarik ya. Jadi Rasulullah sama sekali tidak pernah tergoda oleh wanita yang lain. Jadi cukup dengan seorang Khadijah saja, all in one. Ya. Semuanya ada dalam diri Khadijah. Sehingga Rasulullah sama sekali tidak tertarik lagi dengan wanita yang lain. Ya. Nah, lanjut para jamaah sekalian. Ini berdasarkan referensi yang saya baca ya. Nah, jadi Rasulullah beliau adalah laki-laki yang terbaik dan juga Khadijah adalah wanita yang terbaik. Maka wanita yang terbaik adalah untuk laki-laki yang terbaik gitu ya. Jadi cocoklah ya antara Khadijah dengan Rasulullah SAW. Sehingga kita kenal rumah tangga mereka dengan istilah baiti jannati, rumahku, surgaku. Dan kemudian ini yang pertama ya dari Khadijah, bahwa Rasulullah SAW Rasulullah bersabda bahwa aku diberikan anugerah untuk mencintainya. Ini menurut Imam Nawawi. Imam Nawawi mengomentari bahwa perkataan Rasulullah aku diberikan anugerah untuk mencintainya, yaitu Khadijah, ini adalah isyarat bahwasanya mencintai Khadijah itu adalah sebuah kemuliaan yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Yang mengusiri Rasulullah, orangnya masih hidup tapi sudah dikabarkan akan mendapatkan kecelakaan di akhirat nanti. Nah, Khadijah sebaliknya masih hidup, kemudian diberitakan bahwa akan memperoleh istana di surga yang tidak ada hiruk pikuk dan keletihan. Kenapa? Karena ternyata kehidupan Rasulullah dengan Khadijah setelah menikah ternyata itu penuh dengan kebisingan, penuh dengan keletihan. Jadi Khadijah sering mendapatkan Muhammad difitnah, dicaci maki, sehingga telinganya tidak pernah apa ya? Kalau saya katakan enjoy, boleh nggak sih? Boleh lah ya. Tidak pernah enak gitu, tidak pernah enjoy. Selalu mendengarkan kabar-kabar yang tidak baik tentang suaminya.
kemudian nanti Khadijah juga menghabiskan seluruh hartanya untuk perjuangan Rasulullah SAW, sehingga sebagai gantinya Allah menyediakan surga bagi Bunda Khadijah yang tidak ada hiruk pikuk dan kebisingan, dan juga tidak ada keletihan bagi seorang Khadijah. Dan jadi para jamaah sekalian, bahwa Rasulullah, kalau kita lihat dalam kajian Sirah Nabawiyah, ternyata beliau bisa dikatakan sudah sukses sebelum menjadi seorang nabi. Bahkan kalau mau dirinci lagi, ada yang berpendapat di usia 38 tahun. Ada yang 38 tahun di sini? Ustaz, 3 berapa Ustaz? 25. 37. Jadi 38 tahun ternyata Rasulullah sudah finish, ya, sudah finish urusan duniawi. Kalau kita evaluasi lah ya, dan juga sebagai motivasi bagi kita ya untuk segera membereskan urusan dunia. Dikatakan bahwa 38 tahun Rasulullah itu sudah masalah keluarganya sudah finish. Tidak ada lagi masalah dengan anaknya, tidak ada lagi masalah dengan istrinya. Semuanya sudah beres. Maka dikenal dengan baiti jannati. Ya, jadi rumahnya terasa seperti surga. Kemudian juga di usia 38 tahun Rasulullah sudah tidak bekerja lagi. Istilahnya sudah passive income. Jadi sudah tidak bekerja, orang lain yang bekerja, tetapi Rasulullah mendapatkan penghasilan. Sudah passive income. Kemudian di usia 38 atau tepatnya di 37 tahun, ketika peristiwa renovasi Ka'bah, Rasulullah pun sudah digelari oleh masyarakatnya sebagai As-Shadiq Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Nah, bukankah minimal 3 hal ini yang kita cari dalam dunia ini? Nah, betul nggak, Pak Eka? Nah. Harta, kemudian wanita, kemudian satu lagi adalah jabatan atau kekuasaan. Jadi Rasulullah hartanya sudah passive income, kemudian wanita mendapatkan Khadijah yang terbaik, yang sebelumnya juga banyak dilamar oleh orang-orang pada bangsawan Quraisy tapi semua ditolak. Baru kemudian ketika mendapatkan nama Muhammad, barulah terbuka lagi hatinya untuk menerima Nabi Muhammad sebagai suaminya. Dan kemudian Nabi Muhammad juga sudah diakui oleh masyarakat Quraisy. Ini sepertinya yang diinginkan oleh semua manusia. Dan itu semua oleh Rasulullah sudah dicapai di usia 38 tahun. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, Rasulullah gitu ya, sebelum jadi nabi itu kehidupannya sudah enak. Kalau saya katakan enjoy lagi boleh lah ya. Sudah enjoy sekali kehidupan Rasulullah sebelum menjadi nabi. Disayangi istrinya, disayangi pamannya, kemudian diakui oleh atau dicintai oleh masyarakat Quraisy, harta juga banyak gitu ya. Kebayang ya, Rasulullah dicintai oleh masyarakat Mekah. Kita aja baru dicintai oleh seseorang itu sudah luar biasa gitu ya. Dicintai istri kita itu sudah enjoy banget gitu ya. Apalagi oleh satu kota, masyarakat. Itu luar biasa. Ya, jadi sekali lagi ini 38 tahun sebelum Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. Nah, makanya bagi kita sama-sama yuk kita sama-sama segera membereskan urusan duniawi. Sehingga nanti ketika menjadi Nabi, Rasulullah fokusnya hanya berdakwah saja. Tidak lagi mikirkan cicilan hutang, ya, cicilan apa lagi, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Rasulullah sudah fokus berdakwah. Tidak memikirkan hal-hal lainnya. Termasuk yang menjadi sunnah bagi kita mengikuti Rasulullah di usia 40 tahun, yang mau menjelang 40 tahun atau lebih. Maksudnya mengikuti sunnah gitu ya. Bahwa 40 tahun salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengurangi jam tidur gitu ya. Maksudnya tidak ada lagi tidur nyenyak setelah Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. Kayaknya kita masih banyak nyenyaknya ya. Terlihat ketika pengajian gitu ya, masih pada enjoy gitu ya. Jumatan gitu ya, Masya Allah. Pada khusyuk mendengarkan ya, sehingga tertidur. Nah, para jamaah sekalian, jadi ini 38 tahun ya.
sudah enjoy kehidupan Nabi Muhammad. Nah, kemudian selama tadi 25 tahun Rasulullah monogami, tidak tertarik kepada wanita yang lain, jadi sudah cukup dengan sosok Khadijah yang menjadi penenang bagi kehidupan Rasulullah SAW. Ketika di luar Nabi Muhammad banyak masalah, tapi ketika sampai di rumah, maka semua masalah itu berhasil dinetralisir oleh sosok Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ketika pulang ke rumah lihat sosok Khadijah, udah tidak ada lagi masalah, gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga di sini ketika pulang ke rumah bertemu dengan istrinya sudah enjoy lagi, gitu ya. Di sekolah banyak tugas dan sebagainya, nyampe di rumah enjoy lagi, bertemu dengan anak dan istrinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada jemaah sekalian, yang perlu kita ketahui juga dan harus kita tahu bahwa selama ini mungkin kita kurang mengenal dengan istri-istri dari Rasulullah SAW. Padahal mereka kan bergelar Ummul Mukminin, yaitu ibunya orang-orang beriman. Nah, malu juga ya kalau kita ditanya, coba sebutkan siapa saja Ummul Mukminin, gitu ya. Mungkin hafalnya berapa, gitu ya. Nah, saya juga tadi baru baca lagi, oh ini nama-namanya, gitu ya. Kemudian baca sedikit sekilas tentang biografinya. Nah, Rasulullah SAW di usia setelah Khadijah wafat, usia antara 51 sampai 52, inilah nanti Rasulullah baru poligami, gitu ya. Dan ini sekali lagi, para jamaah sekalian, ini adalah kekhususan yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Kepada umatnya tidak, ya. Yang pertama, jadi Rasulullah nanti memiliki istri berapa, Bapak-bapak? Istrinya jumlah totalnya seberapa maksudnya? Ada 13. Ada 13 ya. Walaupun nanti ada satu yaitu Raihanah yang diperselisihkan apakah beliau menjadi istri atau tidak bagi Rasulullah SAW. Jadi istilahnya nanti Rasulullah hidup di usia 50 tahunan ke atas dengan 11 atau 12 istri. Sekali lagi ini adalah kekhususan bagi Rasulullah SAW. Yang pertama ada Bunda Saudah. Beliau ini seorang janda. Di bukunya Ustadz Happy Andi dijelaskan bahwa beliau ini memiliki semangat jihad yang tinggi, kemudian kecerdasan, kemudian perjalanan hidup yang baik, keimanan, dan juga keikhlasan. Posturnya digambarkan dalam buku tersebut tinggi besar, gemuk, dan juga tidak di buku Ustadz itu disebutkan tidak cantik, ya, karena usianya sudah tua, gitu ya. Nah, tetapi Rasulullah memilih Bunda Saudah karena salah satu alasannya Bunda Saudah ini adalah wanita yang pandai di dalam mengurus anak. Dan saat itulah yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Karena anak-anaknya diantaranya ada Ummu Kulsum dan Fatimah, waktu itu usianya masih kecil. Sehingga inilah yang diambil oleh Rasulullah untuk menjadi istrinya. Karena ternyata sosok Bunda Saudah ini adalah sosok yang lembut, kemudian sabar, kemudian suka guyon juga ternyata, saya baca, suka menghibur dan juga pemberi semangat bagi Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua ada Bunda Aisyah. Beliau adalah istri yang disebutkan dalam bukunya Ustadz Piandi, istri di dunia dan juga istri Rasulullah nanti di akhirat. Jadi dunia dan akhirat. Dulu saya juga waktu menikah masih ingat Ustadz Saiful Islam menasehati, jadi harus menjadi suami istri di dunia dan di akhirat. Amin ya, mudah-mudahan bapak-bapak juga demikian. Tetap dengan istrinya dunia sampai akhirat. Nah, kemudian tentang Bunda Aisyah ini Rasulullah bermimpi selama 3 malam berturut-turut. Bermimpi 3 malam secara berturut-turut, dan kemudian nanti
pandai membaca dan menulis. Makanya kita lihat kalau dalam ini ya sejarah penulisan Al-Quran, maka mushaf yang pertama terkumpul itu dari kulit-kulit, dari tulang semuanya itu dikumpulkan oleh Bunda Hafsah ini. Dan ternyata Bunda Hafsah ini juga seorang wanita yang dikatakan pencemburu. Ya. Kemudian yang seterusnya istri Rasulullah ada yang namanya Zainab binti Huzaimah. Nah, Zainab binti Huzaimah inilah yang sangat dermawan. Sebelum Islam sudah dermawan. Setelah masuk Islam itu semakin dermawan. Dan kemudian nanti setelah menikah dengan Rasulullah itu semakin dermawan lagi. Inilah keunggulan dari Zainab binti Huzaimah yang disebut sebagai Ummul Masakin atau ibunya orang-orang miskin. Karena saking dermawannya seorang Zainab binti Huzaimah. Kemudian yang kelima ada Ummu Salamah Hindu. Beliau juga adalah wanita yang cerdas. Kemudian yang pertama hijrah. Dan kemudian kalau kita baca tentang kisah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka kita akan menemukan sosok Ummu Salamah ini, di mana beliau tidak akan berhijrah ternyata dihalangi oleh keluarganya, sehingga yang diperbolehkan pergi itu adalah suaminya. Terus anaknya juga diambil oleh mertuanya, sehingga Ummu Salamah ini suka diam di sebuah tempat dan menangis di tempat tersebut dari pagi sampai sore, karena ditinggalkan oleh suaminya hijrah, kemudian anaknya juga diambil oleh mertuanya, sehingga dia meratapi sampai menangis dari pagi dan sore, walaupun nantinya oleh keluarganya akhirnya diizinkan untuk berhijrah untuk bertemu kembali dengan suaminya dan juga anaknya. Ini tentang Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah ini juga yang terkenal dalam peristiwa ada yang tahu apa itu? Peristiwa apa? Ummu Salamah? Yang bisa boleh pulang duluan. Dalam peristiwa umroh yang gagal itu, umroh yang gagal karena tidak diizinkan dari oleh orang Mekah. Dan kemudian waktu itu disuruh ta'alu ya, dan membeli binatang, tapi para sahabatnya tidak ada yang mau ya, karena sudah jauh-jauh ternyata umrohnya tidak jadi. Dan kemudian Ummu Salamah menyarankan, ya Rasulullah, udah jangan banyak ngomong, udah langsung aja disembelih kemudian ta'alu. Dan kemudian setelah itu para sahabat mengikutinya. Ya. Tidak banyak ngomong ya, dengan usul Ummu Salamah ya, semua para sahabatnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian istri yang keenam ada yang namanya Zainab binti Jahsh. Nah, beliau ini dari suku terhormat. Kemudian juga beliau dermawan. Pernah ketika Rasulullah sudah meninggal, beliau ini mendapatkan santunan dari Khalifah Umar bin Khattab sebanyak 1.200 dirham. Dan ternyata oleh Zainab binti Jahsh ini santunan tersebut dibagikan sehingga semuanya habis. Dan kemudian Umar bin Khattab waktu itu menambahkan lagi, ini khusus buat Anda, tambahkan lagi 1.000 dirham. Dan ternyata apa yang terjadi, ternyata dihabiskan juga. Nah, jadi emang tugasnya istri itu adalah menghabiskan dari uang ini, habis terus dipakai buat sedekah. Termasuk dulu ketika istri-istri Rasulullah itu meminta tambahan gaji, tujuan itu adalah supaya mereka bisa bersedekah lebih banyak lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada Juwairiyah dari Bani Mustalik, ya, seorang putri. Dan kemudian nanti setelah dinikahi oleh Rasulullah, akhirnya seluruh kaumnya ini masuk ke dalam agama Islam. Ya, jadi Juwairiyah ini menjadi berkah bagi kaumnya. Dan kemudian yang kedelapan ada Ummu Habibah. Ini yang dinikahi oleh Rasulullah jarak jauh. Ummu Habibah ada di Habsyah, sementara Rasulullah ada di Madinah. Dan yang menjadi perwakilan Rasulullah itu waktu itu adalah Raja Najasyi yang menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah SAW. Dan ada kejadian yang menarik ketika pernikahan ini. Ketika itu Ummu Habibah karena suaminya murtad, kemudian
Kemudian Ummu Habibah merasa terlena di negara orang lain, terbengkalai di negeri Habasyah. Kemudian ternyata mendapatkan kabar gembira bahwa beliau akan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan saking gembiranya Ummu Habibah, kemudian dia ketika utusan memberitakan bahwa kau akan dinikahi oleh Rasulullah, kemudian Ummu Habibah juga langsung melepaskan semua perhiasan yang dipakainya, kemudian diberikan kepada utusan tersebut. Saking bahagianya. Jadi makanya ini cukup berhasil ya kalau para ustaz menyuruh sedekahnya pada ibu, gitu kan? Pada ibu biasanya terbawa emosi, kita suruh sedekah langsung semua dilimpahkan, gitu kan? Pengalaman dulu istrinya, Masya Allah, ya. Tidak pernah bilang langsung, bilang langsung ke sini, gitu. Masya Allah. Nah kemudian sedikit lagi, yang selanjutnya ada Sofia. Nah ini Sofia ini yang bermimpi ada bulan jatuh ke rumahnya, gitu ya. Padahal waktu itu dia masih bersuami orang Yahudi, sehingga waktu itu suaminya marah, gitu ya. Kamu mimpi apa sih? Dijelaskan segala macam sehingga waktu itu ditampar oleh suaminya. Gitu ya. Dan mimpinya Sofia itu sebagai tanda bahwa beliau akan dinikahi oleh Nabi Muhammad. Ada bulan datang ke kamarnya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada mimpi bulan, ya. Sofia, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada Maimunah bin Haris. Beliau ini adalah seorang wanita yang menyumbangkan dirinya untuk Rasulullah SAW. Beliau wanita dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 50. Kemudian yang seterusnya ada Maimunah. Nah, tadi ya yang perdebatan apakah beliau ini menjadi istri atau tidak, ya. Karena beliau ini adalah tawaran dari perang Bani Quraisyah. Dan yang terakhir istri Rasulullah yang 12 adalah Maria Al-Qibtiyah yang merupakan hadiah untuk Nabi Muhammad dari Mesir. Dan dari Maria Al-Qibtiyah Rasulullah nanti memiliki seorang anak lagi yaitu Ibrahim. Tetapi sekali lagi anaknya meninggal waktu kecil. Ini juga sebuah hikmah bahwa kalau anak laki-lakinya sampai hidup sampai besar, boleh jadi nanti seperti nabi-nabi sebelumnya anaknya menjadi orang-orang yang besar lagi. Atau mungkin kalau dulu kan anaknya jadi nabi, sehingga anak Rasulullah yang laki-laki meninggalkan, ditakdirkan oleh Allah meninggal sebelum dewasa. Itu saja Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan, mudah-mudahan kita bisa belajar semuanya. Jadi kalau ibu bisa belajar, kira-kira ini saya mau seperti sosok siapa yang di dunia, saya mau seperti Ummu Habibah atau seperti Sofia atau seperti siapa, maka kita baca biografinya kemudian ikuti. Dan salah satu hikmah juga kenapa istri Rasulullah banyak itu supaya nanti ketika orang Islam mau belajar Islam itu bisa milih. Saya masih muda nih, contohnya kayak Bunda Aisyah. Saya orang miskin, saya mah kayaknya enaknya curhatnya dengan siapa tadi? Ummul Masakin, gitu ya. Kemudian orang-orang miskin. Saya mah kayaknya